Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat eh, menjalani aktivitas kegiatan pada pagi hari ini. Bu Fani harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, sudah berdoa ya hari ini ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3 subtema 1 pembelajaran IPS dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita mengidentifikasi alam dan pemanfaatannya, yang kedua mempelajari ciri-ciri sumber daya alam. Oke, anak-anak kita pelajari sama-sama ya. Anak-anak bisa bukunya di halaman 149. Nah, di sana ada penampakan alam dan pemanfaatannya. Ada 3 ya, terbagi 3. Dataran tinggi, daratan rendah, serta pantai. Tahu kan anak-anak dataran tinggi seperti contohnya Dieng. Kalau di sini ada Kopeng ya, kalau di sini ada yang terdekat itu Kopeng. Tapi kalau dataran tinggi yang ada di Jawa Tengah yang paling tinggi itu dataran Dieng gitu. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas yang berada pada ketinggian 2000 sampai 600 meter. 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk berkebun dan peternakan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan kina. Kalau peternakannya biasanya umumnya yaitu peternakan sapi perah ya. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sama ya, kalau di Kopeng, tempat wisata Kopeng kita bisa lihat sawah ya, kita bisa lihat pemandangan yang ada di Salatiga, kotanya, bahkan kita bisa lihat, itu jauh di sana ada kota Salatiga, masih banyak pegunungan-pegunungan yang lain seperti itu. Mata pencaharian penduduk di daratan tinggi umumnya petani atau peternak. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contohnya, hasil pertanian di daratan rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak yang ada di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencarian penduduk di daratan rendah sangat beragam. Contohnya petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Ya, kalau daratan rendah itu biasanya seperti perkotaan di Salatiga ya. Lalu yang ketiga adalah padi ya, anak-anak bisa buka. Yang ketiga adalah pantai ya. Anak-anak bisa buka halamannya 150 ya. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan air laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Tapi ada pula pantai yang berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan loh anak-anak. Oleh karena itu Indonesia memiliki banyak pantai ya. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Contohnya budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Pasti anak-anak di sini pasti pernah sekali ke pantai ya bersama keluarga. Mata pencarian masyarakat di daerah pantai yaitu biasanya nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Setiap pemanfaatan pantai berguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Itu ya, tadi kita bahas daratan tinggi, biasanya perkebunan kopi, teh, dan kina, lalu ada daratan rendah, pantai ya. Nah, oke, sekarang Bu Fani akan ajak anak-anak mengetahui tentang daratan tinggi dan dataran rendah serta di sebuah kota. Yuk kita sama-sama perhatikan layarnya ya. Oke, hari ini juga Bu Fani akan tunjukkan simulasi cara kita mengetahui tinggi rendahnya suatu dataran
di sebuah kota, yaitu kita kan bertempat tinggal di kota Salatiga. Kita akan mengukur tinggi rendahnya kota Salatiga dengan sebuah rawa, ya, sebuah rawa bening. Ya, kita akan mengukur daerah Salatiga, dari arah Salatiga sampai Danau Rawapening, ya. Oke, nanti anak-anak bisa lihat di peta ini, di Google Earth ini. Nah, di sini sudah ada kota Salatiga di sini dan Danau Rawapening di sini. Nah, kita mau ukur ketinggian dari Salatiga ke Danau Rawapening, ya. Nah, kita kasih titik dulu dari Salatiga ke Danau Rawapening. Salatiga ke Rawapening. Ya, misalnya seperti ini. Nah, sudah ada garis merah. Nah, kita nanti tinggal lihat di sini ada ketinggiannya, ya. Nah, ini menunjukkan di panahnya, ya, bahwa daerah Salatiga lebih tinggi daripada daerah Rawapening. Di situ ada panah merahnya ini, ya, di sini ada panah merahnya. Nah, di situ jaraknya ketinggiannya 463, ya. Yang 463 di sini nih tadi, ya. Yang paling atas tadi ini. Nih. Di sini ketinggiannya 577, di sini 74, terus melewati Satya Wacana di sini. Ketinggiannya tanahnya 552, 53. Kalau daerah Rawapening di sini ada 463 meter, ya. Yang ini, ya. Yang tadi di sini nih 463 meter, ya. Dari ketinggian tanah, ya. Seperti itu, ya. Oke. Kalau yang di Salatiga 605 meter ini, ya. Gitu ketinggiannya sampai 463 meter. Seperti itu ketinggian dan daerah dataran tinggi dan dataran rendah melalui Google Earth ini, ya. Anak-anak juga bisa mencobanya. Lanjut ke ciri-ciri sumber daya alam. Nah, kalian bisa buka nih anak-anak di halaman 161. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang bertumbuh dengan baik di daratan tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di daratan rendah. Berikut contoh tanaman yang tumbuh di daratan tinggi dan rendah, ya. Ini sumber daya alamnya, ciri-ciri, ya. Yang pertama ada padi dan teh, ya. Ada sumber daya alam padi dan teh. Kita akan fokus mencerahkan tentang sumber daya alam padi dan teh. Nah, pada tanaman padi tumbuh di daerah yang beriklim tropis, ya. Lalu kondisi tanahnya mengandung banyak humus, cahaya mataharinya juga cukup. Nah, kemungkinan padi juga bisa ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang berada di lereng disebut sengkaden. Nah, selanjutnya yaitu selain padi ada teh, ya. Tanaman teh pada umumnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis, ya. Oke, teh berada di subtropis dan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, ya. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, kita sudah belajar penampakan alam dan pemanfaatannya, juga simulasinya. Lalu sudah belajar tentang ciri-ciri sumber daya alam yang di daratan rendah dan daratan tinggi. Anak-anak jangan lupa kerjakan worksheet-nya. Kalau jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu Guru. Tuhan Yesus memberkati.